Selamat datang di Teknik Elektronika, kompetensi keahlian teknik audio video. Teknik elektronika merupakan salah satu program keahlian yang banyak dibutuhkan di dunia industri saat ini. Salah satu keahlian yang dibutuhkan oleh peserta didik elektronika adalah melakukan perawatan pada peralatan elektronika. Berikut ini adalah penjelasannya. Pagi teman-teman. Oke, baik. Hari ini kita akan melakukan praktikum. Sebelum praktikum, kita akan belajar dulu bagaimana cara melakukan perawatan pada peralatan elektronika. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Bertanya tentang solder, kenapa mata solder saya cepat rusak? Saya jelaskan. Yang pertama, solder. Ujung mata solder cepat rusak itu dikarenakan sudah mulai keropos. Jadi kita membutuhkan yang namanya iron tips refresher. Baik teman-teman. Kemudian saat melakukan proses penyolderan, sebelum dan sesudah bersihkan ujung mata solder. Dan saat penyolderan gunakan fluk untuk menjaga kualitas mata solder. Gitu ya teman-teman. Yang kedua ada multitester. Dalam penggunaan multitester, pastikan yang pertama multitester dalam keadaan baik. Selektor dalam keadaan berfungsi. Saat penggunaan, gunakan probe sesuai dengan warnanya. Dan kemudian gunakan selektor sesuai dengan apa yang mau kita ukur. Dan yang terakhir, setelah menggunakan multitester, kembalikan multitester dalam keadaan 0, baru disimpan. Baik teman-teman semuanya. Oke, dan yang terakhir adalah osiloskop. Osiloskop ini perawatannya tidak rumit. Kita cukup membersihkan dengan kain lap. Kemudian pastikan semua selektor-selektor yang ada di sini dalam keadaan baik. Ya teman-teman ya semuanya. Terus saat penggunaan pastikan probe-nya sesuai dengan fungsinya dan selektornya dengan fungsinya juga. Saat penyimpanan, simpan osiloskop ini di tempat wadah yang kering. Baik teman-teman semuanya ya. Dan yang terakhir, jika kita menggunakan osiloskop analog, pastikan osiloskopnya dipanaskan terlebih dahulu, baru bisa digunakan. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, baik, kita lanjut praktek. Selamat siang semuanya. Menggunakan atribut K3A safety untuk menjaga keselamatan. Menggunakan sarung tangan safety dan juga tidak lupa menggunakan masker. Safety komitmen, karena safety adalah tanggung jawab saya. Mempersiapkan peralatan sebelum digunakan. Pastikan alat dan bahan praktikum sesuai standar. Hai teman-teman, berikut adalah cara merawat peralatan elektronika. Yang pertama, cara perawatan solder. Jangan langsung menggunakan solder tanpa membersihkannya terlebih dahulu. Berikut adalah cara yang tepat. Yang pertama, celupkan ujung solder pada iron tip refresher. Kemudian, bersihkan ujung solder dengan spons basah. Solder siap untuk digunakan. Kemudian, oleskan flux pada bagian pad dan kaki komponen.
Saat penyolderan, pastikan timah menutupi pad dan kaki komponen. Kemudian, bersihkan kembali ujung solder dari sisa-sisa timah setelah menggunakannya. Kedua adalah perawatan multitester. Pastikan multitester dalam keadaan baik sebelum digunakan. Periksa posisi selektor terlebih dahulu sebelum pengukuran. Saat melakukan pengukuran, jangan mengubah posisi selektor. Kemudian, rapikan kembali kabel probe setelah menggunakan multitester. Terakhir, pastikan selektor dalam keadaan off sebelum disimpan. Ketiga, perawatan osiloskop. Sebelum menggunakan osiloskop, pastikan osiloskop dalam keadaan bersih, terutama di area knob. Pastikan pemasangan kabel probe sudah benar. Kemudian, pasangkan kabel probe dengan rangkaian. Pastikan semua sudah terpasang dengan rapi dan sesuai. Setelah selesai digunakan, lepaskan kabel probe dengan hati-hati. Rapikan kembali osiloskop setelah selesai digunakan. Terakhir, bersihkan osiloskop sebelum disimpan pada tempatnya.
Oke, baik teman-teman semuanya. Setelah kita melakukan praktikum barusan, kita dapat inti dari pembelajaran kita hari ini, yang mana tujuan pembelajaran kita teman-teman, yang pertama kita bisa menjelaskan bagian-bagian dan prinsip kerja dari solder, multitester, dan osiloskop. Yang kedua, kita tahu cara memahami dan penggunaan peralatan alat sesuai dengan manual book atau SOP-nya. Dan berikutnya, kita juga bisa melakukan perawatan dasar pada alat-alat elektronika tersebut. Dan yang terakhir, kita sebagai peserta didik jadi mempunyai sikap tanggung jawab terhadap peralatan yang ada di lab kita atau laboratorium. Mungkin cukup sekian dulu. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Oke, kita tutup dulu materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.